Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita hingga pada hari ini. Dalam mensyukuri akan kasih dan rahmat yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita kembali diperjumpakan di dalam renungan harian Toraya hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kedengaran bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Pagi ini kami boleh diperjumpakan satu dengan yang lain untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu yang akan kedengaran di tengah-tengah kami, kiranya Engkau memberkati, biarlah Roh Kudus senantiasa berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus pada kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan dalam mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yang menjadi tema perenungan kita adalah kasih menenteramkan jiwa. Kasih menenteramkan jiwa. Inti Injil adalah kasih tanpa syarat. Itu sebabnya kita diperintahkan mengasihi satu sama lain, termasuk mengasihi orang yang membenci kita. Kasih tidak bisa digantikan dengan pengetahuan apapun. Memang lebih mudah menerima kasih dan lebih sulit untuk mengasihi orang lain, gampang-gampang susah. Tetapi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah patut ditunjukkan melalui tindakan kasih. Identitas umat Kristen bukan pada megahnya gedung bangunan gereja,
Tetapi ketika orang lain bisa mengenal murid Kristus dari peri hidup yang saling mengasihi, sehingga suasana kerajaan Allah mewujud dalam lingkungan kita. Kasih yang tulus memampukan kita menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan menyanggupkan kita untuk memberkati. Sedang kasih yang dangkal diawali dari mengabaikan orang lain, lalu terjerumus kepada keserupaan dengan dunia yang hidup membenci orang lain. Tetapi pada akhirnya itu sama dengan pembunuh. Cermati, jangan-jangan kita begitu giat pelayan di dalam kelompok pelayanan kita saja, tetapi mengabaikan kelompok lain. Apakah gereja kita telah mengabaikan pekabaran Injil di luar jemaat? Ada banyak kain-kain atau pembenci di sekitar kita. Tetapi biarlah itu menjadi realita, karena hanya dengan melakukan kasih, kehidupan kita menjadi surat Injil yang dibaca. Mengasihi orang lain butuh modal, yaitu Roh Kudus. Semakin kita taat pada Roh Kudus, makin banyak buah Roh itu muncul. Pada saat itu, kasih akan mengalir. Mengasihi secara terus-menerus rasanya melelahkan, tetapi kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan, lalu mengubah kelelahan menjadi sukacita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang boleh kedengaran bagi kami senantiasa mengajarkan kami bahwa kami harus saling mengasihi di dalam kehidupan kami, karena dengan mengasihi jiwa kami menjadi tentram. Mengasihi secara terus-menerus memang mungkin rasanya melelahkan, tetapi kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan, dan dengan Roh Kudus, hal itu kelelahan diubah menjadi sukacita. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang mereka lakukan di dalam memperoleh kesembuhan ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh mengucap syukur oleh karena kasih dan rahmat-Mu bagi mereka. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan bagi kami semua ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan juga memberkati kami. Beri hikmat bagi kami ya Tuhan, sehingga setiap pekerjaan, setiap tugas dan tanggung jawab kami boleh kami lakukan dengan baik dan boleh kami angkat dengan penuh sukacita. Kehidupan kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua.